Bukankah Anda yang beriman sudah ditekankan di awal Al-Quran, Dzalikal kitabu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Sampai akhirnya dia merasa, ya sedekah saya semuanya itu sia-sia, semuanya tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Muhammad Habibullah Alka. Banyak sekali dari kita yang memiliki kebingungan saat kita ingin bersedekah. Banyak pertanyaan menanyakan, apakah sebenarnya sedekah yang lebih baik itu yang diam-diam atau yang terang-terangan? Banyak dari kita yang berdebat ketika melihat seseorang bersedekah dengan terang-terangan. Kita akan ngejas, akan mengatakan mereka ria, mereka pamer, dan lain sebagainya. Di video kali ini kita akan membahas daripada wasiat yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, di mana Nabi mengatakan, sadaqatus sirri tudfi'u ghadaba rabbi wa tajlibul barakah war rizqa katsira wa bakir bis sadaqah fa innal bala yanzilu qabla al bukur fataruddu ghada'a fil hawa. Nabi SAW berwasiat kepada Sayyidina Ali dengan mengatakan bahwasannya, bersedekahlah kamu dengan sembunyi-sembunyi, karena sesungguhnya sedekah itu dapat meredam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kesalahan kita, mungkin kekhilafan kita, mungkin kemaksiatan kita membuat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dengan kita bersedekah, maka murka itu bisa meredam. Dengan sedekah yang ada, dengan sedekah yang kita berikan, murka itu bisa teredamkan. Teman-temanku semua, kita belajar dari baginda Nabi SAW. Bukan hanya meredam daripada amarah Allah, itu urusan ukhrawiyah, urusan akhirat, tetapi juga dengan kita bersedekah itu akan menimbulkan keberkahan, mendatangkan rezeki yang banyak untuk kita. Bukankah dalam hidup kita ingin sekali mendapatkan rezeki? Entah rezeki secara harta, entah rezeki kesehatan, entah rezeki kebahagiaan. Secara global rezeki akan dibahas di dalamnya. Dan juga tidak hanya rezeki yang diberikan, tapi juga berkah menyelimuti daripada rezeki tersebut. Dan juga baginda Nabi SAW sering kali mengatakan, as-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu mencegah kita daripada bala musibah. Di saat kita terkena musibah, di saat kita terkena bencana, di saat kita terkena sesuatu yang tidak mengenakan hati kita, maka keluarkan sedekah terbaikmu agar Allah hilangkan daripada bala tersebut. Teman-temanku semua, ketahuilah, banyak sekali para ulama-ulama, para aulia-aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah, mereka merutinkan, menjalankan daripada sedekah ini. Sedekah secara sembunyi-bunyi banyak sekali dicontohkan oleh para aulia. Bahkan salah seorang cucu daripada baginda Nabi SAW, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin. Beliau memiliki sebuah kisah yang sangat menarik yang mungkin bisa menggugah hati kita, di mana Sayyidina Ali, Imam Ali Zainal Abidin, beliau setiap malamnya senantiasa keluar dari rumahnya membawa banyak sekali gandum. Di tengah malam tersebut, di kesunyian malam itu, tidak ada satu orang pun yang melihatnya. Dia senantiasa membagikan daripada beras gandum atau gandum tersebut. Dibagikan, ditaruh di depan rumah-rumah orang-orang yang membutuhkan. Bertahun-tahun dia lakukan hal tersebut, tidak ada satupun yang mengetahui perilaku dirinya. Semua orang mengetahui dia adalah ulama besar, semua orang mengetahui, mengenalinya bahwa dia adalah orang hebat, dia adalah orang yang terpandang. Tapi tidak ada satupun yang tahu kalau dia setiap malamnya seringkali membagikan gandum kepada orang-orang yang membutuhkan. Sampai pada suatu ketika ada seseorang melihatnya.
mengetahui bahwa yang membagikan gandum itu adalah Imam Ali Zainal Abidin. Sampai pada akhirnya Imam Ali pun memiliki kesepakatan dengan orang tersebut untuk orang itu diam, tidak memberitahukan kepada siapa-siapa. Imam Ali meminta, biar kamu saja yang tahu masalah itu, nggak perlu orang lain tahu. Bertahun-tahun ini terjadi, sampai pada satu ketika terjadilah Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Imam Ali Zainal Abidin. Allah mencabut nyawanya. Ketika dia meninggal, gegerlah seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya bahwa kenapa pundak daripada Imam Ali ini ada hitam-hitam. Seperti umumnya orang-orang di zaman itu, kalau sering mengangkat gandum di punggungnya, maka punggungnya itu akan ada bekas-bekas hitamnya. Wah, berdebat satu sama lain dari mereka, kenapa Imam Ali Zainal Abidin bisa begini. Sampai dengan kondisi terdesak, seorang yang tahu tentang Sayyidina Ali ini, Imam Ali ini, maka memberitahukan kepada semuanya bahwa gandum-gandum yang kalian makan selama ini itu datangnya dari Imam Ali Zainal Abidin, cucu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seringkali kita mendapatkan pelajaran tentang sedekah. Sedekah itu tidak hanya yang berjumlah besar, sekecil apapun sedekah, selagi itu yang kita keluarkan karena kemampuan kita memang segitu, memang kita adanya segitu, memang kita sanggupnya segitu, maka itu adalah sedekah terbaik bagimu. Bukankah Al-Quran sudah mengatakan, sudah menerangkan bahwa banyak sekali orang-orang yang telah meninggal dunia, mereka merasa menyesal, mereka meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dalam dunia lagi agar mereka bisa bersedekah. Kalau kita meragukan kata-kata dari Al-Quran, bukankah Anda yang beriman sudah ditekankan di awal Al-Quran, Dalikal kitabu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Semua yang ada di dalamnya, semua penuh dengan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri yang mengatakan, banyak orang-orang yang telah meninggal dunia, mereka menyesali kehidupan dunianya, mereka memohon kepada Allah, andai kata bisa diulang kembali, mereka akan mengembalikan hidupnya untuk rajin bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Teman-temanku semua, ambil pelajaran dari sini bahwa dengan bersedekah kita bukan menghilangkan harta, justru melipat gandakan harta. Dengan bersedekah kita bukan hanya melipat gandakan harta, tapi juga menyelimuti harta kita dengan keberkahan. Dan dengan bersedekah bukan hanya mendapat harta dan terselimuti oleh berkah, tapi juga kita mendapatkan keamanan, keselamatan, tertolak dari balak-balak musibah yang sudah ditakdirkan kepada kita. Itu yang diterangkan oleh baginda Nabi SAW. Di pagi hari, marilah kita bersedekah. Nabi mengatakan dalam wasiatnya, saat pagi hari tiba, bersedekahlah kamu. Banyak aulia Allah, pagi-pagi mereka bersedekah, tengah malam, masuk di pagi hari, jam-jamnya tahajud, mereka keluar, mereka melakukan sedekah, karena supaya nggak ada yang tahu. Mereka lakukan itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bukan berarti orang-orang yang bersedekah dengan terang-terangan itu lebih hina. Bukan berarti orang yang sedekah dengan nyata-nyata dia bersedekah, ditunjukkan ke banyak orang, itu dia berarti tidak ada nilainya. Tidak. Pernah ada sebuah kejadian di mana seseorang berniat ingin bersedekah 3 hari berturut-turut. Ketika dia niat bersedekah itu, dia niat bersedekahnya secara sembunyi-sembunyi, tidak mau dilihat orang, nggak mau ketahuan sama orang. Sampai pada suatu kejadian di malam hari dia keluar mencari orang yang membutuhkan. Ketika dia telah keluar dari rumahnya, dia menemui seseorang sedang berdiam diri. Dia berikan daripada sedekahnya itu. Tiba-tiba pada esok hari dia mendengar kabar yang begitu ramai di pasar bahwa semalam ada orang yang bersedekah kepada pencuri. Tidak ada yang tahu siapa yang bersedekah itu, tetapi dia yang bersedekah, dia mendengar ada orang bilang kalau yang sedekah malam itu memberikan sedekahnya kepada pencuri. Dia merasa itu adalah dia.
Dan dia mengatakan segala puji hanya kepada Allah, segala kemuliaan hanya kepada Allah. Dia kembalikan, dia pasrahkan kepada Allah. Dia mengungkapkan kalimat-kalimat yang seakan-akan dia merasa, aduh, ternyata sedekah saya gagal karena yang menerimanya adalah pencuri. Yang menerimanya bukan orang yang berhak untuk menerima sedekah itu. Akhirnya dia ulangin, dia coba lagi, dia sedekah di hari keduanya. Dia cari lagi, dia bertemu dengan seorang wanita yang kelihatan menyedihkan. Akhirnya dia berikan sedekahnya kepada wanita itu. Setelah dia berikan, esok harinya dia mendapat kabar kembali bahwa ternyata semalam ada yang bersedekah dan sedekahnya itu diberikan kepada wanita seorang pelacur. Dia pun bersedih kembali. Dia pun kembalikan semuanya kepada Allah. Dia anggap sia-sia lagi dia bersedekah yang kedua itu. Akhirnya yang ketiga kali, bismillah, dia semangat lagi dia untuk bersedekah. Namun ternyata saat di malam hari itu dia ingin bersedekah, dia cari orang yang membutuhkan. Dia menemui seorang lelaki, dia melihat itu sepertinya lelaki yang pantas untuk mendapatkan sedekah. Dia berikan sedekah itu kepada lelaki tersebut. Tapi ternyata saat di pagi hari, ramai kembali dibicarakan oleh penduduk pasar bahwa semalam ada orang yang bersedekah dan sedekahnya itu diberikan kepada orang yang kaya raya. Dia betul-betul merasa terpukul, dia betul-betul merasa sudah habis kesempatan dia. Dia merasa yang pertama dia sedekah, yang dapat orang pencuri. Yang kedua dia sedekah, yang dapat orang pezina. Yang ketiga dia sedekah, yang dapat orang kaya. Sampai akhirnya dia merasa, ya sedekah saya semuanya itu sia-sia. Semuanya tidak ada yang mendapatkan pahala. Semuanya hilang begitu saja, hangus begitu saja. Karena pemberiannya itu dia rasa salah sasaran. Namun di malam hari saat dia beristirahat, dia didatangkan dengan mimpi. Mimpi yang memberitahukan kepada dia bahwa apa yang dia berikan itu semua tidak ada yang sia-sia. Dia telah memberikan kepada sang pencuri. Dalam mimpi itu memberitahukan, kamu memberikan kepada sang pencuri itu dengan harapan agar mudah-mudahan dengan pemberian sedekah kamu, si pencuri berhenti dari mencurinya karena sudah tercukupi. Yang kedua, kamu berikan pada sang pelacur dengan harapan mudah-mudahan pelacur itu berhenti dari pekerjaan melacurnya sebab dia sudah tercukupi dengan sedekah kamu. Dan yang ketiga, merupakan sebuah pelajaran untuk si kaya yang kamu berikan sedekah. Mudah-mudahan dengan kamu berikan dia sedekah, dia sadar kalau dia itu kaya dan dia ingin tergugah untuk bersedekah. Teman-teman semua, dari dua kisah ini kita mengambil pelajaran tentang sedekah yang begitu istimewa. Jangan pernah sia-siakan sedekahmu. Jangan pernah ragukan sedekahmu. Usahakan tiap hari kau bersedekah. Berapapun yang kau miliki, usahakan keluarkan. Karena dengan mengeluarkan sedekah, Allah akan melipat gandakan keberkahan pada dirimu. Allah akan lipat gandakan rizki untuk dirimu. Dan saat kau bersedekah, Allah akan tolak daripada bala-bala musibah yang akan mengenai dirimu. Bukankah kita takut dengan COVID-19? Bukankah kita tidak mau terkenanya? Perbanyaklah sedekah. Mudah-mudahan dengan bersedekah itu kita terbebas dari apapun macam bencana, apapun macam wabah, apapun macam daripada bala musibah yang Allah turunkan ke muka bumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.